Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumin nalqah, amma ba'd. Akhwani A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Besar harapan kita semoga langkah kita menuju masjid ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada semua pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini biidznillah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hukum waris. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan jatah-jatah dari masing-masing ahli waris. Kita sudah sebutkan jatah seorang suami, kemudian istri, bapak, kakek, siapa lagi? Ibu, kemudian nenek, anak perempuan, cucu perempuan. Maka tinggal tiga lagi, ya, tinggal tiga lagi yang belum kita paparkan pada malam hari ini. Biidznillah pada malam hari ini kita akan membahas tiga ahli waris yang tersisa, yaitu yang pertama adalah ukhtun syaqiqah atau saudari kandung sang mayit. Yang kedua adalah ukhtun li'ab, saudari tiri seayah dari mayit. Kemudian yang ketiga adalah saudari tiri seibu. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu jatah dari ukhtun syaqiqah atau saudari kandung. Saudari kandung adalah saudari dari satu bapak dan satu ayah. Jatah yang pertama bagi saudari perempuan kandung adalah setengah harta warisan. Dan setengah harta warisan ini seorang saudari harus memenuhi beberapa syarat. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah adamul musyarik. Adamu al-musyarik artinya adalah mayit itu atau saudari kandung itu tidak memiliki saudari kandung yang lain. Yang kedua, adamul mu'assib, tidak adanya saudara kandung, baik saudara kandungnya saudara kandungnya dari mayit, ya, saudara kandungnya ukhtun syaqiqah atau saudara kandungnya sang mayit. Syarat yang ketiga adalah adamul far'il waris, yaitu sang mayit tidak memiliki anak ataupun cucu. Dan yang keempat adalah adamul asli al-waris ad-dzakar, tidak adanya bapak ataupun kakek sang mayit. 4 syarat ini kalau terpenuhi semua, maka saudari kandung ataupun ukhtun syaqiqah akan mendapatkan setengah harta warisan. Khonifidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun
Jatah yang kedua adalah as-sulusani, yaitu 2/3. Seorang ukhtun syaqiqah atau saudari kandung itu akan mendapatkan 2/3 jatah warisan ketika memenuhi 4 syarat juga. Yang pertama adanya al-musyarik, adanya saudari kandung ukhtun syaqiqah, adanya saudari kandung dari ukhtun syaqiqah. Dan yang kedua, tidak adanya saudara kandung. Yang ketiga, tidak ada anak ataupun cucu mayit. Dan yang keempat, tidak ada bapak ataupun kakeknya mayit. Baik, kita akan contohkan 2 jatah ini. Tadi kita sebutkan bahwa ukhtun syaqiqah jatah yang pertama adalah setengah harta warisan. Contohnya ketika ada seorang mayit meninggalkan seorang suami dan juga saudari kandung. Seorang suami ketika mayit itu tidak memiliki anak, berapa jatahnya? Setengah harta warisan. Kalau mayit tidak punya anak, maka setengah harta warisan. Saudari kandung ketika sudah terpenuhi 4 syarat tadi, tidak adanya saudara kandung, tidak adanya saudari kandung yang lain, kemudian tidak ada anak ataupun cucunya mayit, tidak ada bapak ataupun kakeknya mayit, maka saudari kandung juga akan mendapatkan setengah. Berarti setengah-setengah pas, hartanya habis. Setengah harta untuk suaminya mayit, kemudian setengah hartanya untuk saudarinya mayit. Entek, habis. Baik. Adapun jatah yang kedua adalah 2/3. 2/3 ini kalau seandainya saudari kandung ini memiliki saudari kandung yang lain. Contohnya, ada mayit meninggalkan seorang istri dan 2 saudari kandung dan juga paman. Contohnya, istri ketika mayit itu tidak memiliki anak ataupun cucu, berapa? 1/4. Kemudian 2 saudari kandung, karena jumlahnya ada 2 saudari, ada saudari yang lain, maka jatahnya adalah 2/3. Adapun paman mendapatkan sisanya. Berapa kira-kira KPK-nya antara 4 dan 3? 12. 12 dikali 1/4, 3. 12 dikali 2/3, 8. Sisanya 1. Berarti jatah 1 saudari kandung dari warisan adalah 4. Ini kalau seandainya sang mayit mempunyai 2 saudari kandung ataupun lebih, 3 saudari kandung, 4 saudari kandung, ataupun 5 saudari kandung. Kalau lebih dari 1, maka jatahnya adalah 2/3. Baik, itu jatah yang pertama dan jatah yang kedua. Selanjutnya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jatah yang ketiga bagi seorang ukhtun syaqiqah adalah at-ta'sib. Saudari kandung akan mendapatkan sisa harta warisan. Ada 2 keadaan ketika saudari kandung itu akan mendapatkan sisa harta warisan. Keadaan yang pertama, ketika adanya saudara kandung dia, saudara kandung dia, ya.
Dan keadaan yang kedua ketika sang mayit memiliki anak perempuan. Jadi saya ulangi bahwa ukhtun syaqiqah akan mendapatkan sisa dari harta warisan ketika dia memiliki saudara kandung. Dan keadaan yang kedua ketika mayit memiliki anak perempuan. Adapun jatah yang terakhir adalah al-hajbu. Al-hajbu ini artinya dia terhalang, tidak bisa mengambil warisan. Kapan seorang saudari kandungnya mayit itu terhalang dari warisan? Ada dua keadaan. Yang pertama ketika sang mayit memiliki anak laki-laki. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudari kandung itu terhalang ketika mayit memiliki seorang ayah. Ketika sang mayit memiliki seorang ayah. Kita contohkan. Yang ketiga tadi bahwa saudari kandung akan mendapatkan sisa harta warisan. Contoh, sang mayit meninggalkan seorang istri, meninggalkan saudari kandung perempuan, dan juga meninggalkan saudara kandung, berarti laki-laki. Istri ketika sang mayit tidak memiliki anak, jatahnya adalah 1/4. Saudarinya mayit ketika ada saudaranya mayit juga, berarti jatah keduanya adalah sisa harta warisan. Sisanya bagi untuk mereka berdua, karena ada saudara kandungnya. Kalau tadi yang pertama dia sendirian setengah, dia ditemani oleh saudarinya 2/3, sekarang ditemani oleh saudaranya, maka mendapatkan sisanya. Berapa KPK-nya? 4. 4 dikali 1/4 adalah 1, sisanya 3. 3 ini 3 juta kita misalkan. 3 juta ini jatahnya siapa? Jatahnya saudari kandung dan juga jatahnya saudara kandung. Bagaimana membaginya? Ya, 2/1. Maka saudari kandung mendapatkan 1 dan saudaranya mendapatkan 2. Jatah seorang laki-laki itu harus lebih besar, ya, 2 kali lipat dari jatah seorang perempuan. Dalilnya apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Ya, untuk laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat dari yang perempuan. Maka sisa tadi, sisanya 3, 1 untuk yang perempuan dan 2 untuk yang laki-laki. Ini jatah yang ketiga. Keadaan yang kedua, saudari kandung akan mendapatkan sisa dari harta warisan ketika mayit itu punya anak perempuan. Contoh, ada mayit meninggalkan suami dan meninggalkan anak perempuan dan juga meninggalkan saudari perempuan, saudari kandung. Suami ketika ada anak, dia mendapatkan 1/8 itu istri. Kalau suami itu mendapatkan 1/4. Anak perempuan kalau dia adalah anak tunggal, ya, jatahnya adalah setengah harta warisan. Kemudian saudari ketika mayit punya anak perempuan, maka jatahnya adalah sisa. Berapa KPK-nya? 4 dan 2? 4 dikali 1/4, 1 dikali setengah
2, sisanya 1. Jadi kalau misalkan harta mayit 4 juta, 1 juta untuk suami, 2 juta untuk anak perempuan, dan 1 juta untuk saudari perempuannya sang mayit. Ini jatah yang ketiga, sisa harta warisan. Jadi saudari, kita ulangi, bisa mendapatkan sisa ketika ada saudaranya ataupun ketika mayit punya anak perempuan. Akhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun yang terakhir yaitu al-hajbu. Al-hajbu artinya terhalang dari warisan. Anak saudari kandung akan terhalang ketika ada siapa tadi? Anak laki-laki. Masya Allah, anak laki-laki. Misalkan mayit meninggalkan istri dan meninggalkan anak laki-laki dan juga saudari perempuan. Istri berapa jatahnya? Ketika ada anak 1/8. Anak laki-laki di semua keadaan dia akan mendapatkan setengah dari harta warisan. Tidak setengah, sisa ya. Anak laki-laki itu jatahnya cuma 1, sisa harta warisan. Kemudian saudarinya ketika ada anak laki-laki dia terhalang. Berapa KPK-nya? 8 dikali 1/8, 1, sisanya 7, terhalang 0, nggak dapat. Ya, kalau misalkan hartanya 8 juta, berarti 1 juta untuk istri, 7 jutanya untuk anak laki-laki. Adapun saudarinya dia terhalang dari warisan. Adapun keadaan yang kedua, saudari kandung itu akan terhalang, tidak bisa mendapatkan harta warisan ketika ada bapaknya si mayit. Contoh, mayit meninggalkan suami, meninggalkan bapak, dan meninggalkan saudari perempuan, saudari kandung. Suami ketika tidak ada anak laki, tidak memiliki anak, maka jatahnya setengah. Bapak berapa bapak? Bapak kalau tidak ada anak maka mendapatkan sisa warisan. Kemudian saudarinya itu terhalang karena ada bapak. Pas setengahan ya. KPK-nya 2, 1, 1, 0. Itu adalah jatah dari saudari kandungnya mayit. Jadi saudari kandung bisa mendapatkan setengah harta warisan ketika dia sendirian, ataupun mendapatkan 2/3 ketika ada saudari yang lain, ataupun mendapatkan sisa ketika ada saudara kandung, sisa ketika ada anak perempuan, dan terhalang oleh anak laki-laki, dan terhalang oleh bapak. Baik. Itu adalah jatah dari ukhtun syaqiqah ataupun saudari kandung. Sebelum melangkah ke ahli waris selanjutnya, ada pertanyaan untuk saudari kandung? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ahli waris selanjutnya yang ke-10 adalah al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu li'ab. Siapa dia al-ukhtu li'ab? Al-ukhtu li'ab adalah saudari tiri dari bapak. Tiri dari bapak. Tiri dari bapak bagaimana itu? Gimana silsilahnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, masih satu bapak, beda ibu. Ya, beda ibu. Baik,
saudari tiri ini ada beberapa jatah. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan nisful mal, setengah harta warisan. Syaratnya apa aja? Syaratnya ada 5. Saudari tiri seayah sebapak akan mendapatkan setengah dengan 5 syarat. Yang pertama adalah adamul musyarik. Adamu al-musyarik, tidak adanya saudari kandung yang lain. Yang kedua, adamul mu'assib, tidak adanya saudara kandung. Yang ketiga, adamul far'il waris, tidak ada anak ataupun cucu mayit. Yang keempat, adamul aslil waris, tidak ada bapak ataupun kakeknya mayit. Dan yang kelima, adamul asyiqa wasyaqa'iq, mayit tidak memiliki saudara kandung ataupun saudari kandung ya, karena kandung itu statusnya lebih kuat daripada saudara atau saudari tiri ya. Ini 5 syarat ketika saudari tiri mendapatkan setengah harta warisan. Jatah yang kedua itu adalah as-sulusani, 2/3 dari harta warisan. Saudari tiri seayah akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan dengan 5 syarat juga. Syaratnya sama dengan yang setengah tadi, bedanya adanya saudari tiri seayah yang lain. Ada saudari tiri yang lain. Syarat sisanya itu sama. Tidak ada saudara tiri yang lain, tidak ada anak ataupun cucu, tidak ada ayah ataupun kakek, dan tidak ada saudara kandung ataupun saudari kandung. Baik, kita contohkan. Saudari tiri ini jarang terjadi ya? Atau banyak saudari tiri? Baik. Tiri ya. Tiri sebapak. Contoh, ada mayit meninggalkan seorang istri contohnya, kemudian meninggalkan saudari tiri dan juga seorang paman. Istri berapa jatahnya? 1/4 karena tidak ada anak. Kemudian saudari tiri dengan 5 syarat tadi yang sudah terpenuhi, harus terpenuhi 5 syaratnya, maka saudari tiri seayah ini akan mendapatkan setengah harta warisan kalau terpenuhi semuanya. Kemudian paman mendapatkan sisanya. KPK-nya adalah 4 dikali 1/4 1 dikali setengah 2, sisanya adalah 1. Jadi kalau misalkan hartanya ada 4 juta, 1 juta untuk istri, 2 juta untuk saudari tiri seayah, kemudian 1 jutanya untuk paman mayit. Ini yang pertama. Yang kedua, saudari tiri ayah seayah ini akan mendapatkan 2/3 kalau dia punya saudari tiri yang lain. Artinya saudari tirinya itu lebih dari 1. Contoh, mayit meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudari tiri dan juga paman. Ini paman kita ikutkan terus. Nah, suami ketika tidak ada anak, dia mendapatkan 1/2. 2 saudari tiri ya, karena dia punya saudari tiri yang lain, maka jatahnya adalah 2/3.
kemudian pamannya akan mendapatkan sisa harta warisan. Berapa KPK-nya? Antara 2 dan 3? 6. 6 dikali 1,5, 3 dikali 2/3. Berapa? 4 ya. Benar kan KPK-nya 6? 6 dikali setengah, 3 dikali 2/3, 4. Sisanya ada tidak? Malah kelebihan. Gimana ini? Sisanya berarti tidak dapat. Gimana ini kok jatahnya lebih daripada KPK-nya ya? KPK-nya tinggal diganti. Diganti berapa? Sesuai dengan jumlah ini, 7. Jadi KPK yang dipakai nantinya ketika kita sudah mendapatkan nominal hartanya, yang dipakai adalah 7-nya. Misal hartanya itu adalah 10 juta, maka suami itu mendapatkan 10 juta dikali 3/7. Karena KPK yang 6 itu sudah tidak pas ya. Kita ganti dengan 7. Jatahnya 2 saudari ya, 10 juta dikali 4/7. Itu ya. Berarti jatah tiap saudari tiri itu ada 2/7. Baik. Itu jatah yang pertama setengah, jatah yang kedua adalah 2/3. Baik. Adapun jatah yang ketiga, saudari tiri seayah akan mendapatkan 1/6 harta warisan. Kapan seorang saudari tiri akan mendapatkan 1/6 harta warisan? Yang pertama syaratnya ketika ada 2 anak perempuan atau lebih. Ketika mayit memiliki 2 anak perempuan ataupun lebih. Syarat yang pertama ketika ada saudari ya, saya ulangi, yang pertama itu salah. Ketika ada saudari kandung ya, yang mendapatkan setengah harta warisan. Syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah adamu al-mu'assib, tidak adanya saudara tiri. Tidak ada saudara tiri. Dengan 2 syarat ini, maka saudari tiri ini akan mendapatkan 1/6. Jatah yang ketiga adalah at-ta'sib. Seorang saudari tiri akan mendapatkan sisa. Ada 2 keadaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan sisa dengan adanya saudara tiri ya, dengan adanya saudara tiri, ataupun dia akan mendapatkan sisa ketika mayit itu punya anak perempuan. Ketika mayit punya anak perempuan, itu sisa. Adapun yang terakhir, jatah yang terakhir adalah al-hajbu. Saudari tiri seayah itu akan terhalang dari warisan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, bil far'id dzakar, ketika mayit punya anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Atau saudari tiri itu akan terhalang dari warisan ketika ada bapaknya mayit. Atau yang ketiga, ketika mayit mempunyai saudara kandung ataupun saudari kandung yang mendapatkan sisa warisan.
Atau yang keempat, ketika ada dua saudari kandung ataupun lebih yang mendapatkan 2/3 harta warisan. Baik, kita contohkan. Jatah yang ketiga tadi berapa? Yang pertama setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga 1/6. 1/6 tadi syaratnya ketika ada saudari kandung yang mendapatkan setengah harta warisan. Contoh, mayit meninggalkan saudari kandung dan juga meninggalkan saudari tiri, ada yang kandung, ada yang tiri, dan juga meninggalkan seorang paman. Taib. Saudari kandung ketika dia sendirian, jatahnya adalah setengah harta warisan. Kemudian saudari tiri, ketika saudari kandungnya mendapatkan setengah, maka dia mendapatkan 1/6. 1/6. Adapun pamannya mendapatkan sisa. Berapa KPK-nya? 6 dan 2. 6 dikali 1/2, 3 dikali 1/6, 1, sisanya 2. Kalau misalkan hartanya ada 6 juta, 3 juta untuk saudari kandung mayit, 1 juta untuk saudari tiri mayit, dan 2 juta untuk paman mayit. Ini jatah yang ketiga, yaitu 1/6. Baik. Yang keempat, tadi berapa yang keempat? Sisa, ya. Sisa kayak tadi. Sisa kalau dia punya saudara tiri, ya. Misal mayit meninggalkan istri, kemudian ternyata ada saudari tiri dan juga ada saudara tiri. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak memiliki anak. Saudari tiri ketika ada saudaranya yang sama-sama tiri seayah, maka jatah keduanya adalah sisa harta warisan. Banyak ya, Masya Allah. Kemudian KPK-nya adalah 4 dikali 1/4, 1, sisa 3. Untuk yang perempuan 1, untuk yang laki-laki 2. Ibu tirinya lebih sedikit ya, sama dengan saudari tirinya. Ya memang gitu ya. Istri hanya mendapatkan 1/4 karena tidak memiliki anak. Baik. Itu yang ketiga. Atau saudari tiri seayah itu akan mendapatkan sisa apa aja keadaannya tadi? Ketika ada punya anak perempuan. Baik. Contoh, mayit meninggalkan suami, ada juga anak perempuan dan juga saudari tiri seayah. Baik. Suami berapa? Suami ketika ada anak, dia mendapatkan 1/4. Anak perempuan karena dia adalah anak tunggal 1/2. Kemudian saudari tirinya ketika mayit memiliki anak perempuan, jatahnya adalah sisa. Berapa KPK? 4 dikali 1/4, 1 dikali setengah, 2, sisanya 1.
Kalau misal hartanya ada 4 juta, 1 juta untuk suami, 2 juta untuk anak perempuan, dan 1 juta untuk saudari tiri seayah. Ini jatah yang keempat. Adapun yang terakhir adalah saudari tiri ini akan terhalang dari mendapatkan warisan. Yang pertama, dia terhalang ketika ada anak laki-laki, sudah pasti ya. Mayit meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan 5 saudari tiri ya, 5 saudari tiri. Anak laki-laki berapa jatahnya? Sisa 5 saudari tiri. Berarti anak laki-laki ini ketika dia mendapatkan sisa dan dia sendiri ahli warisnya, tidak ada ahli waris selain dirinya, berarti dia akan mengambil semua harta warisan. Semua, mobil, rumah, uang, emas, semua dia ambil karena dia sendirilah ahli waris yang ada ya. Kemudian yang kedua, saudari tiri akan terhalang ketika ada seorang bapak. Mayit meninggalkan bapak dan saudari tiri, sama. Bapak ketika sendirian dia mendapatkan sisa dan dia terhalang. Bapak ya udah, bapaknya mayit ambil semua warisan karena dia adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa ya. Atau yang ketiga, ketika ada saudara kandung ataupun saudari tiri yang mendapatkan sisa ya. Jadi mayit itu meninggalkan saudara kandung dan juga saudari kandung, ternyata ada yang tiri, saudari tiri. Saudara dan saudari kandung itu mendapatkan sisa, sudah mendapatkan sisa. Dan tadi ketika ada saudara kandung ya, maka saudarinya mendapatkan sisa. Saudari tiri ketika ada kandung dia terhalang karena kandung itu statusnya lebih kuat ya daripada tiri. Kita lebih utamakan yang kandung daripada yang tiri. Maka kandung mendapatkan sisa dan tiri akan terhalang. Atau yang terakhir, yang keempat, saudari tiri akan terhalang ketika mayit memiliki 2 saudari kandung. Contoh, meninggalkan istri, meninggalkan 2 saudari kandung dan saudari tiri. Istri mendapatkan berapa? 1/4 karena tidak ada anak. 2 saudari kandung. 2 saudari kandung berapa tadi? 2/3. Kemudian saudari tirinya, karena ada 2 saudari yang mendapatkan 2/3, dia pun terhalang. Berapa KPK-nya? 4 dan 3 12 dikali 1/4, 3 dikali 2/3 berapa? 8. Sisa buat siapa? Ya, sisa 1 misalkan kita tambahkan paman ya, jadi paman mendapatkan sisa ya. Pak Le-nya paman itu, paman mayit ya, pamannya mayit. Baik, maka ini adalah jatah dari saudari tiri seayah. Ada 1, yang pertama setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga 1/6, yang keempat sisa, dan yang kelima terhalang.
Ini adalah jatah dari ukhtun li'ab atau saudari tiri seayah. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir dari ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ukhtu li'um. Al-ukhtu li'um. Kalau tadi saudari tiri seayah, sekarang adalah saudari tiri seibu. Artinya beda ayah satu ibu ya. Misalkan ayah yang pertama meninggal ya, kemudian nikah lagi, setelah nikah lagi punya anak, berarti dia itu adalah saudari tiri seibu. Jatah dari al-ukhtu li'um ada 3. Yang pertama adalah as-sudusu, 1/6 dari harta warisan. 1/6 dari harta warisan. Syaratnya apa aja? Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah infiraduha. Dia harus tunggal, sendirian ya. Jadi hanya saudari tiri seibu saja. Syarat yang kedua, tidak adanya anak ataupun cucu mayit. Tidak adanya anak ataupun cucu mayit. Dan syarat yang ketiga adalah tidak adanya bapak ataupun kakeknya mayit. Dengan 3 syarat ini, maka saudari tiri seibu akan mendapatkan 1/6. Perlu diketahui ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jatah saudari tiri seibu ini sama dengan jatah saudara tiri seibu. Jadi jatah ini gabungan. Jatahnya saudari tiri seibu pun ini jatahnya saudara tiri seibu. Jatahnya sama. Ketika ada saudara tiri seibu dia tunggal, maka dia akan mendapatkan 1/6 juga. 1/6 juga. Karena jatah keduanya itu sama. Baik. Yang pertama adalah 1/6, kemudian jatah yang kedua adalah 1/3 dari harta warisan, dengan syarat yang pertama adanya jamak jumlah mereka. Jadi jumlah mereka itu bukan 1, artinya lebih dari 1. Bisa 2 saudari tiri seibu atau gabungan. Artinya ada saudara dan saudari tiri seibu. Intinya ada jamak, jumlah mereka itu lebih dari 1. Syarat yang kedua adalah tidak adanya anak ataupun cucu mayit. Yang ketiga, tidak adanya kakek ataupun bapak mayit. Kemudian yang terakhir adalah al-hajbu, terhalang. Saudari tiri seibu ini akan terhalang ketika ada anak ataupun cucu dan ketika ada bapak ataupun kakek. Kita contohkan untuk yang ahli waris terakhir ini ya, al-ukhtu li'um. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan 1/6. Taib. Misal mayit meninggalkan seorang suami dan juga meninggalkan saudari tiri seibu dan juga meninggalkan paman. Kita contohkan paman terus. Taib, biar mudah. Suami ketika tidak ada anak, dia mendapatkan 1/2. Saudari tiri seibu kalau dia tunggal, maka jatahnya adalah 1/6. Kemudian paman akan mendapatkan sisanya. Berapa KPK-nya? 6 dan 2? 6 dikali setengah
3 dikali 1/6 1, sisanya adalah 2. Ini jatah yang pertama. Kalau dia tunggal, maka dia akan mendapatkan 1/6. Yang kedua adalah 1/3. Jatah yang kedua adalah 1/3. Kapan? Kalau saudari ini lebih dari 1 atau dia ditemani dengan saudara tiri seibu juga. Contoh, mayit meninggalkan seorang istri dan juga saudari tiri seibu, dan juga ada saudara tiri seibu juga. Kemudian ada paman. Istri ketika tidak ada anak mendapatkan 1/4. Saudari tiri dan saudara tiri, ya, ketika ada jumlah yang lebih dari 1, maka jatahnya adalah 1/3. Namun 1/3 ini buat berdua, bukan satunya 1/3, ini 1/3, ini 1/3, tidak. Tetapi 1/3 ini buat berdua. Adapun pamannya mendapatkan sisa. KPK-nya 3 dan 4 adalah 12. Kemudian dikali 1/4 3, dikali 1/3 4. Kemudian sisanya, wah, banyak nih sisanya. Berapa? 5. Sisanya 5. Pamannya langsung kaya nih. Jadi 1/3 ini adalah jatah saudari tiri ibu dan juga saudara tiri ibu. Jatah terakhir adalah 4. Berapa untuk yang laki-laki dan berapa untuk yang perempuan? Di sini jatah laki-laki dan perempuan itu sama. Khusus untuk saudari tiri seibu. Kalau tadi kan anak perempuan sama anak laki-laki itu harus 1/2. Saudari tiri, saudari kandung dan saudara kandung juga 1/2. Khusus yang tiri seibu itu sama. Jadi kalau misalkan ada 4 juta, maka saudarinya 2 juta, saudaranya juga 2 juta. Khusus untuk yang saudari tiri seibu. Taib. Ini jatah yang kedua. Kemudian yang terakhir, saudari tiri seibu itu akan terhalang dari warisan ketika ada anak laki-laki. Kemudian ada saudari tiri seibu. Anak laki-laki akan mendapatkan sisa, artinya dia akan borong semua warisan. Saudarinya dia akan terhalang. Sama halnya ketika mayit memiliki seorang bapak mayit. Kemudian ternyata ada saudara tiri seibu. Maka sama bapak ini akan mendapatkan sisa alias borong semua warisan. Kemudian saudara tiri seibunya dia akan terhalang dari warisan. Itu 3 jatah dari saudari tiri seibu. Dia bisa mendapatkan 1/6 ataupun 1/3 ataupun dia terhalang dari mendapatkan warisan. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sudah selesai dari ahli waris yang jatahnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, ya. Jadi ada kurang lebih berapa? 11 ya. 11 ahli waris yang jatahnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/6, 1/8 dan yang lainnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Untuk paman ini ketika mendapatkan aksobah atau sisa, ketika pamannya dari 1 pembagian gimana? Iya,
paman, ya, paman itu termasuk dari ahli asobah atau yang mendapatkan sisa harta warisan. Gimana kalau pamannya itu lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, maka dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Kalau misalkan sisanya 4 juta, ternyata pamannya ada 2, berarti satu paman 2 juta. Satu pamannya 2 juta. Jadi dibagi dengan jumlah paman yang ada. Baik. Yang lain, tafadhal. Jadi ahli waris laki-laki yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ahli waris dari laki-laki itu cuma ada 15. Urutan yang paling tinggi adalah anak laki-laki, di bawahnya ada cucu laki-laki, ya, karena kita sedang berbicara tentang laki-laki. Ada anak, ada cucu. Yang ketiga itu ada bapak. Yang keempat ada kakek dari, ya, kakek dari bapak, dari jalur bapak. Karena kakek dari jalur ibu itu tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kelima itu ada siapa? Saudara kandung. Ada saudara kandung. Yang keenam ada saudara tiri seayah, ya. Kemudian yang ketujuh itu ada ibnu akhsyaki, anaknya saudara siapa? Ponaan, ya, ponakan laki-laki. Ada juga yang kedelapan itu ibnu akhliab, ponakan tiri, ya. Jadi misalkan kita punya saudara tiri seayah, ini anaknya ini, ya, termasuk dari ahli waris, ya. Kemudian setelah itu ada am syaqiq, paman kandung, ya, paman kandung. Kemudian juga ada am liab, paman tiri. Paman tiri gimana paman tiri? Paman kandung jelas, ya, paman kandung. Misalkan bapak kita punya saudara kandung, maka itu adalah paman kita, paman kandung. Paman tiri berarti, ya, bapak kita punya saudara tiri seayah, maka hubungannya dengan kita adalah paman tiri, ya, paman tiri. Itu juga termasuk dari ahli waris. Kemudian ibnu am syaqiq, anaknya paman. Siapa berarti? Sepupu, ya, sepupu kandung, itu juga termasuk ahli waris. Kemudian di bawahnya lagi ada ibnu am liab, sepupu tiri, ya, sepupu tiri. Karena tadi ada paman tiri, sekarang anaknya hubungannya dengan kita adalah sepupu tiri. Kemudian di bawahnya lagi ada zaujun, suami. Dan yang terakhir adalah mu'tik, orang yang membebaskan budak, orang yang membebaskan budak. Jadi 15 ahli waris dari kalangan laki-laki itu akan mendapatkan sisa harta warisan. Namun tidak semuanya akan mendapatkan sisa. Ada yang namanya maratibu al-asabah. Ada tingkatan-tingkatan siapa yang berhak untuk mendapatkan sisa harta warisan. Saya akan tulis tingkatannya. Baik, jazakallahu khairan. Kita katakan maratibu al-asabah atau tingkatan sisa. Yang pertama ada yang namanya al-bunuwah, anak, kalangan anak.
Ini mencakup siapa? Mencakup ibn, anak laki-laki, dan mencakup ibn, cucu laki-laki. Jadi pada tingkatan yang paling tinggi itu adalah anak. Yang paling berhak untuk mendapatkan sisa adalah anak laki-laki. Tingkatan yang kedua itu ada yang namanya al-ubuwah. Tingkatan bapak itu mencakup siapa saja? Mencakup bapak dan juga kakek. Jadi bapak itu ada di tingkatan yang kedua. Kalau ternyata ada anak dan ada bapak, siapa yang berhak mendapatkan sisa? Ya anak, karena anak itu tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang ketiga adalah al-ukhuwah. Itu siapa saja? Saudara, ada saudara kandung akh-syakik, ada saudari atau saudara tiri. Ya, ada saudara kandung dan juga saudara tiri. Anak-anaknya juga ibnu akh-syakik. Ini kita singkat ya. Shin itu kandung ya. Anaknya saudara kandung. Tadi kita katakan ponakan ya. Ponakan juga termasuk dari ukhuwah. Dan juga ibnu liab, anaknya atau anaknya saudara tiri, ponakan tiri. Jadi ini kedudukan yang ketiga itu adalah mereka para saudara, saudara kandung ataupun saudara tiri, dan juga anaknya saudara kandung, anaknya saudara tiri. Tingkatan yang paling rendah itu adalah al-umumah. Tingkatannya paman ya. Paman itu dapat sisa, cuman dia ada di posisi yang keempat. Paman itu ya, ada paman kandung, ada paman tiri, ada anaknya ibnu amsyaki, anaknya paman kandung atau sepupu kandung, kemudian ibnu liab, sepupu tiri, anaknya dari paman tiri. Baik, ini adalah tingkatan dari sisa harta warisan. Jadi kalau misalkan berkumpul ahli waris, ada anak, ada saudara laki-laki, ada paman, kira-kira dari ketiga ini siapa yang berhak dapat sisa? Anak, karena anak itu ya paling tinggi, ada di tingkatan yang pertama. Saudara laki-laki, paman itu terhalang sudah. Wassalam, nggak dapat warisan karena ada anak laki-laki. Jadi ini adalah tingkatan dari sisa harta warisan. Baik. Paman PHP. Ya, paman ya gitulah. Ya barangkali dapat ya. Coba dulu dimasukkan barangkali dapat. Cuman kalau sudah ada mereka yang di atasnya ya sudah, dia tidak mendapatkan warisan. Tadi kita banyak misalkan paman itu untuk mempermudah saja. Ternyata paman itu ada di tingkatan keempat. Saudara pun sama. Ketika ada saudara kandung dan saudara tiri, kita utamakan yang kandung, karena yang kita sebut pertama adalah akh-syakik, saudara kandung. Setelahnya ada saudara tiri. Kalau kita temukan ada keponakan kandung sama saudara tiri, kira-kira siapa yang mendapatkan sisa? Keponakan kandung atau saudara tiri seayah? Siapa yang dapat sisa? Ini yang disebutkan dulu adalah saudara tiri seayah. Adapun setelahnya adalah siapa? Keponakan kandung.
saudara tiri dulu baru keponakan. Iya. Itu mana? Taib itu maratibul asabah ataupun tingkatan-tingkatan dari sisa harta warisan. Kemudian saya akhiri dengan pembahasan al-hajab sedikit saja, bahwa ahli waris yang sudah ditentukan tadi dari kalangan laki-laki ada 15, dari kalangan perempuan ada 10. Mereka itu walaupun ahli waris bisa terhalang untuk mendapatkan warisan. Bisa terhalang untuk mendapatkan warisan. Kapan? Ketika ahli waris tersebut tersifati dari salah satu 3 sifat. Yang pertama, ketika ahli waris itu adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh. Misalkan ada anak laki-laki, dia tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan warisan, maka dia bunuh bapaknya. Dia bunuh bapaknya. Anak laki-laki itu adalah ahli waris, bahkan dia menduduki tingkatan pertama, ya, menduduki tingkatan pertama. Namun kalau seandainya anak tersebut dia adalah seorang pembunuh, maka dia di blacklist, ya, dia tidak mendapatkan warisan karena dia tersifati sebagai seorang pembunuh. Termasuk bunuh orang lain. Termasuk bunuh orang lain. Karena dia adalah qatil, tersifati sebagai al-qatil. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang apa saja penghalang, diantaranya adalah al-qatil, seorang pembunuh, membunuh secara sengaja ataupun membunuh secara tidak sengaja atau mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja. Adapun kalau dia membunuh untuk membela diri, maka dia tetap mendapatkan harta warisan, ya. Misalkan dia dibegal, ya, di jalan, karena dia hendak dibunuh, maka dia bunuh begalnya. Daripada dia dibunuh, dia bunuh begalnya, ya. Dia membunuh karena ingin membela dirinya. Dia seorang pembunuh, tetapi dia tetap mendapatkan harta warisan. Namun tidak tahu di sini apakah akan dipenjara. Sepertinya akan dipenjara kalau membunuh seorang begal. Namun di dalam Islam dia tetap mendapatkan warisan. Ataupun seorang pembunuh, kalau di Arab Saudi itu ada kisos yang mengkisos itu, ya, al-gojo, ya. Al-gojo itu akan membunuh orang, ya, tapi dia bukan pembunuh yang terhalang dari warisan, tidak. Dia akan tetap mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, bahwa ahli waris yang sudah disebutkan tadi 25 orang akan terhalang dari warisan ketika disifati sebagai seorang budak. Namun sekarang sudah tidak ada, semuanya sudah merdeka, berarti sifat ini sudah hilang, ya, seorang budak sudah tidak ada. Adapun yang ketiga, ketika ahli waris itu berbeda agama dengan sang mayit. Bapaknya muslim, anaknya Kristen misalkan, ya. Maka bapaknya meninggal, anaknya yang Kristen itu tidak berhak mendapatkan warisan karena berbeda agama. Ataupun sebaliknya, bapaknya Kristen, anaknya muslim. Bapaknya meninggal yang Kristen tadi, apakah anaknya muslim mendapatkan warisan? Tidak, terhalang karena agamanya sudah berbeda.
Taib. Itu 3 sifat yang bisa menghalangi ahli waris tersebut dari mendapatkan harta warisan. Taib. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira sebelum kita tutup ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya, kalau hutang itu diwariskan nggak? Kalau misalkan seseorang meninggal, Iya. sebelum di pembagian waris kan ada hak untuk membayar hutang. Iya. Setelah dihitung itu ternyata hutangnya itu lebih besar daripada hartanya. Gimana? Apakah sudah diwariskan atau gimana? Iya, kita sudah pernah bahas ya di pertemuan pertama bahwa hutang itu harus dibayarkan sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Gimana kalau seandainya hutang itu ternyata lebih besar daripada harta warisnya? Hartanya belum sampai ternyata sudah minus ya. Ya bahwa kewajiban kita sebagai anak ataupun ahli waris adalah berbuat baik kepada yang sudah meninggal. Jadi agar mayit itu tidak terhalang untuk masuk surga, maka bentuk kebaikan kita kepada sang mayit adalah kita melunasi hutangnya. Baik. Yang lain? Terus ini hukumnya apa? Kalau misalkan keturunan pun tidak mampu, apakah wajib? Ya itu hutang itu akan berada di dimmahnya, akan berada di tanggungannya sampai hari kiamat. Akan terus ada pada tanggungan sang mayit. Ya, nanti di akhirat gimana? Ya nanti hasanatuhu, kebaikannya itu akan diambil untuk bayari hutangnya, karena nggak mungkin kan bayar di akhirat bawa uang, bawa harta, nggak mungkin. Ya sudah, tinggal kebaikannya itu ya, pahala-pahala yang sudah ia kumpulkan dari ibadah-ibadah yang ia kerjakan ya, untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahu ta'ala. Bukan termasuk kewajiban dari keturunan? Tidak, karena hutang itu akan tetap berada pada tanggungan si mayit. Makanya kita harus berhati-hati sama yang namanya hutang. Hutang kalau bisa kita catat ya, entah kita catat di buku ataupun di HP. Takutnya ketika kita meninggal tidak ada yang tahu hutang kita. Jadi salah satu caranya ya, kita tulis, kita kabarkan kepada istri kita kabarkan kepada anak kita punya hutang sekian agar nanti ahli warisnya bisa berusaha untuk melunasi hutang tersebut. Baik, mungkin kita cukupkan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.